Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Devita Rona Mekarsari Syanturi, Elga Cautabila Simanjuta, Muhammad Rivaldi Lubis, Muhammad Roji Sembiring, Putri Walkis, dan saya sendiri Siti Arfabur Sembiring. Di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi pengadaan bahan baku atau purchasing dengan mata kuliah analisis dan perencanaan sistem informasi. Dosen pengampunya Bapak Dr. Insinyur Rian Pramadana, STMT IPM ASEAN Engineering. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivaldi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enterprise Resource Planning atau yang disingkat ERP, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disebut Enterprise Resource Planning atau ERP adalah suatu aplikasi atau sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh bidang fungsi perusahaan seperti gudang, produksi, keuangan, dan pemasaran dan sumber daya manusia sehingga informasi akan tersampaikan dengan cepat. Dengan melakukan hal ini, dengan melakukan hal tersebut, sistem komputer dapat melayani kebutuhan khusus di setiap area fungsional perusahaan. Analisis dan perancangan sistem informasi. Analisis dan perancangan sistem informasi ini adalah proses sistematis untuk mempelajari masalah, kebutuhan, atau alur kerja organisasi guna merancang solusi teknologi yang efisien. Tahapannya meliputi identifikasi masalah, studi kelayakan, perancangan basis data ERD, pemodelan proses DFD, serta perancangan antarmuka yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Balkis. Basis sistem informasi. 1. MySQL. Fokus perancangan database sistem produksi. Yang kedua ada Odoo. Fokus analisis modul ERP untuk sistem produksi. Yang ketiga Power BI. Analisis mendalam dan eksplorasi data yang mendetail. 4. Dan lainnya. Banyak pula basis sistem informasi lainnya seperti Python. Di sini kami menggunakan Odoo. Kami menggunakan aplikasi Odoo karena pengalaman penggunaan yang mudah dan lancar telah dirancang demi memastikan pemasangan yang mulus bagi pengguna. Kemampuan adaptasi dan integrasi penuh mencangkup kebutuhan perusahaan, bahkan yang paling rumit sekalipun. Fleksibilitas Odoo sangatlah mutakhir sehingga aplikasi dapat ditambahkan berdasarkan pertumbuhan dari perusahaan Anda, menambahkan aplikasi satu persatu seiring dengan perkembangan kebutuhan Anda dan pertumbuhan basis pelanggan Anda. Berkat komunitas open source, Odoo secara aktif dirawat oleh banyak developer untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dan menyediakan aplikasi yang baru yang inovatif. Fungsi Odoo. Fungsi Odoo di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada manajemen. Di manajemen membuat manajemen lebih terintegrasi dan terarah. Kedua, inventaris. Di inventaris menjadikan inventaris selalu akurat dan terkontrol. Yang ketiga di SDM. Di SDM membantu SDM menjadi lebih kompeten dan produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elga. Letak kantor Odoo. Letak kantor Odoo tersebar lebih dari 10 negara. Salah satunya sudah ada di Jakarta, Indonesia. Beberapa ikon yang terlihat. Yang pertama ada kalender, kontak, handshake, grafik, globe, live ring, kartu, amplop, puzzle, pesawat, tiket, grup, user centang, chat, gear, perisai, labu kimia, kompas, monitor, mikrofon, dan tag. Selanjutnya, aplikasi-aplikasi Odoo akan dijelaskan oleh Muhammad Roji Sembiring. Aplikasi di Odoo. Pertama, manajemen. Ada accounting, konsolidasi, expense, dashboard, HR, dan sign. Dua, sales, yaitu post, CRM, e-commerce. Operasionalnya ada supervision, sales, rental, project, inventory, manufacturing, time tracking, forecasting, quality, help desk, barcode, maintenance,
file service, dan PLM. Juga supportnya, yaitu marketing, website, dokumen, event, knowledge, lead, social marketing, dan marketing automation. Untuk aliran prosesnya, ada inventory, yaitu penyimpanan bahan baku, kemudian ke BOM, rangkaian biaya produksi, kemudian ke purchasing, membeli bahan baku, manufacturing, merancang barang jadi, kemudian produk atau barang jadinya, kemudian sales atau menjual barang jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Rona Mekarsari. Selanjutnya yaitu inventory atau stok persediaan. Tahap pertama dalam implementasi ODO adalah membuat data produk atau item yang akan diproduksi, yaitu lemari kayu. Yang pertama kita masuk ke ODO dan kita temuin inventory. Selanjutnya dalam inventory tersebut ada buat produksi, yaitu lemari kayu jati. Tipe produknya yaitu barang, kuantitasnya, harga jual, modal, dan referensi. Selanjutnya masuk ke bill of material atau BOM. Bill of material atau BOM merupakan daftar bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produksi. Yaitu yang pertama kita masuk ke pembuatan bill of materialnya. Kita masukkan produk-produk apa aja yang dibutuhkan. Yaitu pertama papan kayu jati 180 cm dikali 40 cm dikali 3 cm. Pakunya paku triplek, balok kayu 3 kali 3 cm, ensel, handle, vernis kayu 500 gram. Yang ketiga adalah purchasing atau pembelian. Setelah dibuat BOM, langkah selanjutnya adalah mencetak ketersediaan bahan baku untuk melalui modul inventory, yaitu dengan cara mengkonfirmasi order, lalu selanjutnya mengirim RFQ, lalu selanjutnya dicetak dan dapatlah permintaan penawaran tersebut. Selanjutnya masuk manufaktur produksi. Di manufaktur produksi ini kita sudah mendapatkan bahan produk apa aja yang akan digunakan untuk membuat lemari kayu jati. Dan di sini kita untuk menunggu proses manufaktur ordering agar kita dapat membeli produk-produk yang kita buat di bill of material tersebut untuk membuat lemari kayu jati. Selanjutnya, yang terakhir adalah produk. Di sini sudah tertera pencakupan harga jual produk dan modalnya untuk pembuatan lemari kayu jati dan tipenya apa saja. Di sini juga kita bisa melihat kategorinya apa dan referensinya apa. Dan dari sinilah kita dapat memberikan produk kita kepada perusahaan lain, yaitu lemari kayu jati. Inilah dia salesnya atau penjualannya. Di sini kita telah menjual lemari kayu jati. Di sini dibuat tanggal kadaluarsanya, harga jualnya kapan, dan juga di sini sudah tertera harga lemari kayu. Setelah sudah tertera, kita konfirmasi. Setelah itu kita cetak, setelah itu kita kirim. Kita akan mendapatkan sesuatu email ketika ada seseorang atau perusahaan yang tertarik dengan produk tersebut. Lanjut. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.